Selamat datang di perkuliahan teknik digital ya. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang gerbang logika dasar ya. Bersama saya Muhammad Panji dalam kuliah teknik digital. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, gerbang logika dasar di dalam teknik digital itu merupakan blok dasar gitu ya untuk membentuk rangkaian suatu elektronika digital gitu. Nah, sebuah gerbang logika itu nanti mempunyai satu terminal output, lalu mempunyai satu atau lebih dari terminal input ya. Jadi ada input, ada output gitu. Nah, di tengah-tengahnya itu ada suatu gerbang logika gitu ya. Nah, logika dasar yang akan kita pelajari itu ada AND, ada OR, ada NOT AND, lalu ada NOR ya, lalu ada XOR dan ada XNOR gitu ya. Jadi gerbang logika ini yang akan kita pelajari ya. Jadi mulai dari AND, lalu OR, NOT dan sebagainya. Jadi untuk gambaran tadi tadi misalnya ini ada suatu gerbang logika gitu ya. Misalnya ini gerbang logikanya gitu ya. Ini berarti gerbang logika gitu ya. Kita katakan suatu kotak ini ya. Nah, di sini pengertiannya adalah sebuah gerbang logika mempunyai satu terminal output ya. Berarti bisa kita katakan di sini output ya. Lalu dan mempunyai satu atau lebih terminal input ya. Jadi misalnya bisa saja dia satu gitu input gitu. Nah, ataupun terdiri dari dua atau lebih gitu. Juga di sini input. Misalnya dua input berarti ini input 1, input 2. Nah, yang terjadi di gerbang logika ini diapakan nanti tergantung mau AND, OR atau NOT gitu. Nah, nanti outputnya menjadi apa gitu. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu mulai dari gerbang AND gitu ya. Nah, operasi AND gitu ya. Nah, di sini terdapat gerbang AND dengan simbol seperti ini ya. Jadi di sini ada output ya. Outputnya disimbolkan oleh X. Lalu di sini ada input A, input B gitu ya. Nah, di sini berarti dia terdiri dari dua input ya. Karena N tidak bisa satu ya. Jadi dia inputnya lebih dari satu. Nah, di sini contohnya 2. Nah, gerbang N itu simbolnya seperti ini ya. Simbol gerbang logika N gitu. Nah, operasinya gitu ya. Jika A, N, B keduanya bernilai high, maka outputnya output X adalah high. Jadi high atau low ya. Jadi sini kita pahami bersama dulu. High itu ketika dia bernilai 1, low itu ketika dia bernilai 0. Seperti itu ya. Nah, jika A dan B ketika di AND-kan gitu ya, itu bernilai high, maka outputnya adalah high. Nah, jika A dan B salah satu atau keduanya low, dia bernilai low. Nah, untuk lebih jelasnya gitu ya, kita lihat di tabel kebenaran. Nah, sebelum kita lihat tabel kebenaran, nah kalau tadi simbol gerbang logika disimbolkan seperti ini gitu ya. Nah, kalau untuk penulisannya ya, N itu disimbolkan dengan titik ya, atau perkalian seperti ini ya. Jadi A dikalikan dengan B atau A titik B itu sama aja dengan A N B gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada input A dan B dan X adalah sebagai output gitu ya. Nah, kita lihat di sini apabila input A itu bernilai 0 dan B bernilai 0, maka output adalah 0 ya. Jadi kalau bahasa di sini kalau kita memakai high dan low, apabila A itu low dan B itu low ya sebagai inputnya, maka outputnya adalah low gitu ya. Nah, lalu apabila 0 dikalikan 1 itu adalah 0 ya. 1 dikalikan 0 itu adalah 0. Nah, lalu yang setelahnya apabila input A dan input B itu sama-sama bernilai 1, maka outputnya baru 1. Jadi N ya, N itu dia bisa bernilai high atau 1 itu ketika inputnya sama-sama 1 gitu ya. Baik nanti 2 input atau 3 input itu harus 1 semuanya. Nah, apabila salah satu saja dari inputnya itu bernilai low atau 0, maka dia akan menghasilkan nilai 0 seperti yang tertulis di sini ya. Jadi perlu diingat bahwa N itu bernilai outputnya 1 ketika inputnya semuanya 1 gitu ya. Nah, apabila dalam suatu rangkaian listrik gitu ya. Nah,
bisa kita lihat di sini misalnya ini sumber tegangan gitu ya. Ini sumber tegangan 5 volt, lalu di sini ada outputnya. Dia di sini misalnya berupa lampu gitu ya. Lampu. Nah, lampu itu dihasilkan dari A N B gitu ya. Jadi ada gerbang 2 di sini, ada A dan B gitu ya. Nah, ketika terbuka dia bernilai 0 gitu ya. Nah, ketika tertutup dia bernilai 1 gitu ya. Jadi gerbangnya ini dipasang secara seri gitu ya. Nah, apabila misalnya nih kita lihat ya, ini A, ini B ya. Ini sebagai inputnya gitu ya. Input. Nah, ini sebagai outputnya. Nah, disimbolkan X gitu. Nah, misalnya nih, ini terbuka gitu ya, berarti dia 0. Lalu B-nya juga terbuka 0 gitu ya. Maka A, NB, di mana 0 dikalikan 0, maka outputnya pasti 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya nih salah satu dari A dan B ini tertutup gitu ya. Tertutup ya. Nah, berarti listrik kan mengalir ya, sini ya. Nah, berarti ini 1. Nah, B-nya dia dibiarkan terbuka misalnya. Nah, kira-kira kalau misalnya ini listrik udah mengalir, ini terbuka, kira-kira di sini bisa nyala nggak lampunya? Pasti nggak bisa ya. Nah, maka outputnya dia masih 0. Begitu juga misalnya nih, B-nya 1, tapi ternyata A-nya 0 gitu ya. Ini udah tertutup, tapi ini masih terbuka gitu. Dia pasti akan 0 atau tidak akan menyala lampunya. Nah, kalau dua-duanya tertutup ya, dua-duanya short gitu ya, dia berarti nilainya 1, 1 gitu ya. Ketika di N kan, itu dia akan nilainya high atau 1. Nah, lampunya akan menyala gitu. Untuk gambaran lebih gampangnya bahwa gerbang N itu mirip seperti ini ya, rangkaian seri gitu ya. Nah, kalau tadi itu inputnya 2, nah ini inputnya 4, A, B, C, D ya, outputnya 1, ya, dia juga sama ya. Dia hanya outputnya akan bernilai 1 gitu ya, apabila A, B, C, D sebagai inputnya itu dia bernilai 1 semua gitu ya. 1, A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1, maka outputnya 1. Nah, selain itu misalnya nih, A, B, C sudah bernilai 1, salah satu dari A, B, C, D itu bernilai 0, maka dia nilainya 0 gitu ya. Ini 4 input, jadi keempatnya apabila kita ingin mencapai high atau 1, itu harus high semua gitu. Kalau salah satunya bernilai low, maka dia akan low ya. Ini misalnya nih 0, 0, 0, 0 sudah pasti 0. Misalnya nih 0, 0, 0 yang D-nya 1 gitu, dia pasti 0 gitu ya. Nah, ketika 4-4-nya itu 1, maka dia outputnya adalah 1 ya. Nah, itu untuk gerbang N. Nah, yang selanjutnya ada konfigurasi pin gerbang N. Jadi misalnya di suatu IC gitu ya. Nah, di sini ada IC 7408 gitu ya. 74 itu berarti dia IC TTL gitu ya. Nah, 08 itu dia nomor urutnya gitu. Nah, di sini ada keterangannya quote ya, berarti ada 4 gerbang N gitu ya. Kalau kita lihat ya, di sini kan IC nih ada 14 kaki ya. Nah, di dalamnya itu ada 4 gerbang N gitu ya. Nah, 2 input AND gate ya. Nah, berarti di sini ada 2 untuk inputnya di setiap gate-nya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya di gerbang logika yang ini, kita lihat ya di sini. Nah, di sini untuk kaki 1 dan 2 itu sebagai input gitu ya. Nah, ini gerbang logikanya adalah gerbang N, dan pada kaki 3 itu adalah outputnya gitu ya. Nah, begitu juga dengan ini ya, sama 45 itu merupakan inputnya, 6 merupakan output. Nah, 7 itu untuk groundnya. Nah, sedangkan 14 itu untuk VCC-nya, untuk sumber tegangannya gitu ya. Nah, 13, 12 itu berarti dia input, 11 dia output gitu. 10, 9 itu dia input di sini ya, 8 dia output gitu ya. Jadi quote 2 input ya, quote 2 input AND gate berarti ada 4 ya, ada 4 AND gate, masing-masing AND gate-nya itu mempunyai 2 input seperti itu ya. Nah, ini juga yang jenisnya ya, masih gerbang N. Di sini ada triple, 3 input AND gate berarti triple berarti dia 3 ya. Untuk jumlahnya, jumlah gerbang logikanya berarti ada 3. Nah,
3 input, masing-masing gerbang logika itu dia mempunyai 3 input dan 1 output ya. Berarti ketika di sini 3 inputnya berarti dari kaki 1, 2 dan 13. Nah, outputnya di 12. Begitu juga dengan yang lain. Nah, ini dual 4 input AND gate, berarti dual itu berarti dia menunjukkan 2 ada AND gate gitu ya. Masing-masing dia mempunyai 4 input gitu ya. Di sini kodenya 7411 7421 seperti itu ya. Itu untuk gerbang logika AND gitu ya. Nah, kita berlanjut ke gerbang logika yang lain, yaitu ada gerbang OR gitu. Nah, gerbang OR, nah di sini untuk simbolnya itu disimbolkan seperti ini. Kalau tadi AND itu kan hampir setengah lingkaran seperti ini ya. Nah kalau ini untuk OR dia melengkung sini, lalu di sininya lancip gitu ya. Jadi nanti ini bentuknya itu nanti berpengaruh juga gitu ya. Kalau salah menggambarkan itu pasti salah interpretasinya gitu ya. Nah, di sini ada gerbang OR. Nah, untuk contohnya di sini ada 2 input ya, di mana ada A dan B gitu ya. Outputnya adalah X gitu. Nah, untuk simbol dari gerbang logika OR itu adalah plus di sini ya, berarti A OR B gitu bacanya ya. Kalau tadi A titik B itu adalah AND, nah di sini simbol plus berarti dia cara bacanya adalah OR ya. Berarti X atau outputnya itu adalah input A OR input B gitu ya. Nah, kalau lihat keterangannya di sini, jika A OR B salah satu atau keduanya bernilai high, maka outputnya adalah high gitu ya. Nah, untuk lebih gampangnya kita lihat tabel kebenarannya ya. Nah, jika ada 0 di OR dengan 0, maka dia hasilnya 0 ya. 0 OR 0 dia 0 gitu ya. Nah, 0 OR 1 dia hasilnya 1 ya. 1 OR 0 itu hasilnya 1, dan 1 di-OR-kan dengan 1 sudah pasti 1 gitu ya. Berarti jika salah satu dari inputnya saja sudah memberikan nilai 1 gitu ya, atau nilai high, maka outputnya dia sudah pasti 1 gitu ya. Nah, kalau lihat di rangkaian listrik ya, kalau tadi itu adalah untuk AND itu dia seri gitu ya. Nah, untuk OR itu dia paralel gitu ya. Jadi misalnya nih, di sini ada sumber tegangan, di sini ada lampu gitu ya. Nah, di sini ada 2 gerbang, ada 2 kondisi gitu ya. Misalnya nih, untuk tabel kebenarannya, misalnya ini A, ini B, lalu ini X gitu ya. Nah, di mana X itu adalah A OR B gitu ya. Berarti ketika dia 0, 0 berarti dia ketika terbuka semua gitu ya, walaupun di sini sudah dialiri oleh arus listrik gitu ya. Berarti ketika di sini terbuka semua, dia tidak akan nyala. Berarti X-nya adalah 0 gitu ya. Nah, berbeda ketika misalnya 1 ya. Misalnya A-nya kita sambungkan gitu, lalu B-nya masih kita putus gitu ya. Nah, berarti kan aliran arus akan melewati yang A gitu ya. Dia bisa lewat sampai dia ke lampu yang di sini gitu. Walaupun B-nya untuk lewat B dia tidak bisa mengalir gitu. Nah, maka ketika lampunya menyala berarti dia 1 gitu. Begitu juga sebaliknya, misalnya A-nya 0, B-nya 1 gitu ya. Karena aliran listrik bisa lewat B, berarti dia lampunya sudah bisa menyala gitu. Apalagi kalau misalnya dua-duanya disambungkan gitu ya, dua-duanya sambungkan pasti dia akan bernilai 1. Nah, itu untuk gerbang OR gitu ya. Nah, kalau tadi contohnya 2 input, nah ini misalnya ada 3 input gitu ya, ada A, B, C gitu, berarti ada A OR B OR C gitu ya. Nah, dia bernilai 0 itu ketika ketiganya dia 0 gitu ya. Jadi A, B, C dia 0 semua, itu sudah pasti 0 gitu ya. Nah, kalau untuk yang lain ini berkebalikan dengan OR gitu ya. Nah, ini kalau misalnya nih dari salah satu saja itu sudah ada yang bernilai 1, walaupun misalnya nih A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, itu outputnya sudah 1 gitu ya. Begitu juga dengan misalnya 1, 1, 1 itu sudah pasti 1. Jadi misalnya nih inputnya 4, nah salah satu dari keempatnya itu sudah bernilai 1 saja, yang lainnya 0, itu outputnya sudah pasti 1 gitu ya. Itu untuk gerbang OR. Nah, untuk konfigurasi pin pada gerbang OR, nah bisa kita lihat di sini ya. Misalnya di sini ada IC, masih IC TTL ya. Dia quote 2 input, berarti quote itu berarti gerbang logikanya ada 4. Nah, masing-masing dia ada 2 input
gate-nya gitu. Nah, di sini gate-nya adalah OR gitu ya, lambangnya seperti ini gitu ya. Berarti dia ada dua input, ada 1 dan 2 gitu ya. 1 dan 2. Nah, outputnya 1 gitu ya. Nah, kaki 7 dia sebagai ground, kaki 14 dia sebagai sumber tegangan gitu ya. Ini adalah kuat dua input. Contohnya di dalam suatu IC. Nah, yang selanjutnya ada gerbang NOT atau inverter gitu ya. Jadi dia bersifat negasi gitu atau berkebalikannya gitu. Nah, simbolnya seperti ini ya. Segitiga ya, lalu ada bulatan di depannya gitu ya. Misalnya ada input A, kalau tadi di gerbang OR sama gerbang AND itu kan ada dua input ya, harus ada misalnya minimal 2 gitu ya. Nah, kalau di gerbang NOT itu satu saja bisa gitu ya, karena dia bersifat negasinya atau perkebalikan dari suatu input gitu ya. Nah, misalnya nih di sini ada input A-nya gitu bernilai 0, sudah pasti kebalikannya gitu, outputnya adalah 1 gitu. Kalau misalnya inputnya 1 berarti 0 gitu. Nah, untuk simbolnya jadi ada input misalnya A, nah ada garis di atasnya seperti ini ya. Ini untuk NOT gitu ya. Berarti ketika 0 inputnya 0 berarti outputnya 1. Ketika inputnya 1 outputnya 0 gitu. Sesimpel itu gitu ya. Ini konfigurasi di pinnya seperti ini gitu ya. Ada satu input, satu output. Nah, misalnya ini bernilai 0 berarti outputnya adalah 1. Misalnya nih outputnya 1 berarti dia outputnya adalah 0 gitu. Sesimpel itu ya untuk gerbang NOT. Nah, untuk gerbang yang selanjutnya adalah NOT AND gitu ya. Kalau tadi kita sudah mengenal AND, lalu sudah mengenal OR, sudah mengenal NOT. Nah, ini gabungan dari kedua, dari antara yang NOT dan AND gitu. Nah, kita lihat simbolnya. Nah, kalau tadi gerbang AND itu kan seperti ini ya. Gerbang AND itu kan seperti ini ya. Ini kan AND ya. Nah, lalu ini adalah NOT gitu. Nah, kalau NOT AND, kalau ketika digabung adalah seperti ini ya. Jadi setengah lingkaran seperti ini, lalu ada lingkaran kecil di depannya gitu ya. Nah, simbolnya adalah sama ya, penggabungan antara NOT dan AND. Kalau NOT itu berarti garis di atasnya gitu ya, garis di atas inputnya, lalu AND-nya adalah titik atau dikali seperti ini ya. Nah, operasi AND ya, operasi AND kita langsung lihat tabel kebenaran saja. Apabila ada 0 dikalikan 0 itu dia hasilnya 1. Nah, kalau tadi misalnya operasi AND ya, kalau misalnya operasi AND ya, itu kan ketika 0 dikalikan 0 itu kan hasilnya 0. Nah, untuk NOT AND itu adalah hasilnya kita inverse aja, kita berkebalikan aja. Misalnya nih ada 0 dikalikan dengan 0 itu harusnya kan dia 0 ya. Nah, kalau NOT AND berarti dia 1 gitu aja ya. Kalau misalnya nih AND-nya berarti 0 dikalikan 1 itu kan harusnya 0. Berarti kita inverse-kan berarti hasilnya 1 gitu ya. 1 dikalikan 0 NOT AND-nya adalah 1 gitu. Nah, kebalikannya gitu ya, kalau misalnya N itu kan 1 dikali 1 kan harusnya 1. Nah, di sini berarti hasilnya 0 gitu. Berarti kebalikannya yang bernilai 0 itu adalah ketika 1 dikalikan 1 gitu ya. Yang selanjutnya adalah gerbang NOR atau gerbang NOT OR. Nah, kalau kita lihat untuk gerbang logikanya, dia merupakan gabungan dari NOT dan OR gitu ya. Di sini adalah NOT gitu ya. Ini segitiga dan bulatan ini. Nah, di sini yang lancip ini dia OR gitu. Nah, ketika digabungkan itu menjadi seperti ini ya, gerbang NOR atau NOR di sini. Nah, kalau tadi untuk gerbang OR itu merupakan simbolnya adalah plus seperti ini, dan gerbang NOT adalah negasi, berarti misalnya ini A gitu ya, berarti dia ada tanda di sini. Nah, untuk gerbang NOR berarti tandanya seperti ini ya. Jadi A dinorkan dengan B itu berarti ada OR dan negasinya gitu ya. Nah, kita langsung lanjut saja di tabel kebenarannya gitu ya. Nah, tabel kebenarannya itu dia apabila inputnya 0 dinorkan dengan 0 itu hasilnya 1 gitu ya. Kalau tadi di OR, kalau misalnya 0 dan 0 itu ya, 0 OR 0 itu berarti hasilnya adalah 0 gitu ya. Nah, karena ini merupakan negasinya gitu ya, negasinya berarti dia kebalikannya gitu. Nah, berarti nilainya 1 gitu ya. Kalau misalnya nih inputnya 0
dengan 1 gitu ya. Kalau di OR itu kan hasilnya 1 ya. Nah, ini karena not-nya atau negasinya maka dia 0. 1 0 dia 0, 1 1 dia 0 gitu ya. Berarti yang bernilai 1 itu malah ketika 0 dan 0 apabila dia operasinya adalah NOR gitu ya. Jadi kalau misalnya bingung gitu ya, nah kita aplikasikan dulu OR-nya gitu ya. 0 OR 0 berarti hasilnya 0. Lalu setelah itu kita negasikan seperti itu ya. Itu untuk gerbang NOR. Nah, untuk gerbang XOR gitu ya, selanjutnya adalah gerbang eksklusif OR gitu ya. Nah, gerbang eksklusif OR itu tandanya seperti ini ya. Kalau misalnya ini aja yang depan ini berarti dia OR. Nah, ada tambahan di sini dia menjadi XOR atau eksklusif OR. Nah, simbolnya adalah plus dan ada bulatannya seperti ini. Jadi A XOR B gitu ya. A XOR B. Nah, tabel kebenarannya ini bisa kalian pahami nanti ya. Tabel kebenarannya adalah ketika inputnya 0 dan 0 itu hasilnya 0. Ketika 1 dan 1 itu hasilnya 0 gitu. Jadi harus ada input yang berbeda antara A dan B biar dia menghasilkan 1. Kalau sama dia hasilnya 0. Misalnya 0 dan 0 sudah hasilnya 0. 1 dan 1 dia hasilnya 0. Kalau misalnya nih 0 dan 1 dia hasilnya 1. 1 dan 0 dia hasilnya 1. Jadi antara input yang di sini kebetulan 2 ya. Antara input A dan B itu harus ada perbedaan gitu. Yang ada 0 dan 1 maka dia bisa menghasilkan 1. Kalau sama 0 0 ataupun 1 1 dia hasilnya adalah 0 gitu ya. Nah, di sini ada keterangan bahwa XOR itu sebenarnya adalah gabungan antara AND, OR, dan NOT gitu ya. Dimana misalnya nih ada A dan B, ini A, ini B dan NOT ya. Ini NOT B ya, ini N gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada A di N kan dengan NOT B ya, berarti A N dengan NOT B di OR kan, berarti kan ini kan menghasilkan output ya di sini antara yang A N NOT B, yang di sini NOT A ya, berarti kan ini kan simbolnya kan NOT A di N kan dengan B gitu ya. Nah, ini di OR kan. Nah, itu menghasilkan XOR, di mana ketika dia sama inputnya baik itu 00 maupun 11 itu dia hasilnya 0. Nah, kalau berbeda misalnya 0 dan 1 atau 1 dan 0 dia hasilnya akan 1 seperti itu ya. Yang selanjutnya ada gerbang XNOR gitu ya. XNOR berarti gabungan dari eksklusif not OR gitu ya. Eksklusif not OR. Nah, berarti kalau tadi ada eksklusif OR itu simbolnya plus dan bulat gini, nah lalu ada negasinya gitu ya. Berarti ini berarti kebalikan dari XOR gitu ya. Kebalikan dari XOR. Apabila dia sama gitu ya, 00 dia hasilnya 1, 11 dia hasilnya 1. Nah, kalau 01 di hasilnya 0, 10 hasilnya 0. Loh, berarti sama dong dengan misalnya N gitu, harus 1 gitu ya. Maksudnya harus sama gitu. Berbeda ya, kalau gerbang N kan kalau 0 N0 itu kan 0, 1 N0 itu 1. Nah, ini 1 N1 1 XNOR 1 memang 1, tapi 0 XNOR 0 itu hasilnya 1 bukan 0. Jadi perbedaan antara XNOR dan N gitu ya. Jadi dia gabungan antara XOR dan NOR gitu. Jadi ketika dia sama gitu ya, 0 dan 0 maupun atau 1 dan 1 dia menghasilkan 1. Kalau ada yang berbeda itu berarti dia hasilnya 0 seperti itu ya. Nah, ini untuk keterangannya ya. Berarti XNOR itu gabungan dari N, OR, dan NOT gitu ya. Berarti ada NOT A dikalikan atau di N kan dengan NOT B, di OR kan dengan A, N, B gitu ya. Berarti ini NOT A, NOT B, ini A, ini B gitu ya. Berarti kan ini NOT A, ini NOT B, yang ini adalah A, ini B. Nah, NOT A di N kan dengan NOT B, A di N kan dengan B. Nah, ini hasilnya di OR kan seperti itu. Nah, hasilnya menghasilkan XNOR gitu ya. Ini untuk tabel kebenarannya.
Nah, kita berbicara tadi tentang tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran itu apa sih gitu ya? Nah, tabel kebenaran itu tabel yang biasa digunakan untuk menganalisis atau menganalisa respon output dari gerbang atau rangkaian logika gitu ya. Kalau misalnya kita lihat tadi ya, misalnya ada input ya, ada input di sini, output gitu ya. Ini kan tabelnya gitu. Nah, inputnya itu bisa bermacam-macam, ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Nah, outputnya dia di sini bisa berupa 1 atau 2 juga bisa gitu ya. Nah, ini terdiri dari dua bagian, ada input dan output gitu ya. Nah, input itu bisa terdiri dari 2 atau lebih gitu ya. Nah, output juga bisa terdiri 1 atau lebih. Nah, kalau contohnya kan tadi misalnya ada input A, ada input B gitu ya. Nah, outputnya adalah X gitu. Nah, kalau misalnya operasi AND gitu ya. Jadi operasi AND, apabila A-nya 0, B-nya 0, maka outputnya adalah 1. 0, 1, maaf, 0 dan 0, maka outputnya adalah 0 gitu ya kalau N ya. Lalu misalnya A, N, B, 0, N1, berarti hasilnya 0. 1, N0, hasilnya 0. 1, N1, hasilnya 1. Nah, ini yang disebut dengan tabel kebenaran gitu, untuk membantu kita dalam menganalisis respon suatu gerbang logika gitu ya. Nah, jadi misalnya nih, di sini ada contoh, di sini ada 2 gerbang ya, ada 2 gerbang. Ini kode apa? Kode gerbangnya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari gambarnya ini kan berarti merupakan OR ya. Nah, ini merupakan ini merupakan AND. Nah, ini merupakan OR gitu ya. Nah, kalau kita analisis berarti A N B gitu ya. Berarti kan ini A dikalikan dengan B gitu ya. A N B gitu ya. Lalu di sini hasilnya gitu ya, A N B ini ya di-OR-kan dengan C gitu ya. OR itu adalah simbolnya plus ini. Berarti A di-AND-kan dengan B. Nah, output dari sini gitu ya, output di sini ya, itu sebagai input di sini. Ya. Nah, nanti input yang di sini akan di-OR-kan dengan C seperti itu ya. Nah, setelah itu untuk apa? Untuk membuat analisisnya kita buat tabel kebenaran gitu ya. Nah, langkah pertama tadi ya menganalisis ya. Tentukan persamaannya gitu ya. Persamaannya tadi kalau misalnya kita katakan outputnya adalah X gitu ya. Nah, tadi A di-AND-kan dengan B gitu ya. Berarti di sini ya A N B gitu ya. Nah, nanti setelah itu baru di-OR-kan dengan C seperti itu ya. Nah, lalu tentukan banyaknya input dan output. Nah, kalau dilihat dari gambar di sini, berarti inputnya kan ada 3 ya. Ada A, ada B, ada C gitu. Nah, outputnya itu nanti 1 di sini atau X gitu ya. Nah, cara menganalisisnya itu menggunakan tabel kebenaran gitu ya. Jadi kita bikin misalnya nih di sini ada input, ada output gitu ya. Nah, inputnya kita tahu bahwa A, B, C gitu ya. Nah, tadi untuk persamaannya kan A di-AND-kan dengan B, di-OR-kan dengan C seperti itu ya. Berarti tinggal kita analisis satu-satu. A N B berarti 0 di-AND-kan dengan 0, itu hasilnya 0 ya. Lalu di-OR-kan dengan 0. 0 OR 0 pasti di hasilnya 0 seperti itu ya. Lalu misalnya nih di sini ada kemungkinan A-nya itu 0, B-nya 0, lalu C-nya 1 gitu ya. C-nya 1. Nah, berarti A N0 A N B berarti 0 N0 itu hasilnya 0 gitu ya. Nah, 0 OR 1 ya. 0 OR 1 ya berarti 0 OR 1 itu hasilnya 1 seperti itu ya. Nah, kita urutkan ya. Nah, di sini berarti ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Karena dia ada 3 input ya. 3 input, maka kemungkinannya ada 8 gitu ya. Karena 2 pangkat 3. Berarti dia kemungkinannya ada 8. Kalau misalnya nih tadi ada 2 input gitu ya. Misalnya A dan B saja gitu ya. Kalau kita lihat di sini A dan B saja di sini berarti ada 4 kemungkinan gitu ya, karena dia 2 input, karena kan 2 pangkat 2 seperti itu. Nah, karena di sini dia ada 3 input gitu ya, berarti 2 pangkat 3 berarti kemungkinannya ada 8 gitu ya. Nah, ini tadi kita bikin
A dan B-nya 0 semua gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya nih 0 di N kan dengan 1. Nah, 0 N1 itu kan hasilnya 0. 0 or 0 itu hasilnya 1. Nah, begitu juga seterusnya ya. Misalnya nih 1 N1 hasilnya 1. Nah, 1 or 0 itu hasilnya 1. 1 N1 itu 1, 1 or 1 dia 1. Maka outputnya dari X adalah ini ya, kemungkinan yang terjadi gitu ya. Ini disebut dengan tabel kebenaran. Gitu saja ya. Cukup untuk materi hari ini. Terima kasih.